Hah? LG farewell, LG farewell, LG farewell, LG farewell. Di mana? YouTube RRQ. Coba kita lihat. Tim RRQ. Thank you Bapak Kufre. Guys, jadi gimana guys? Kalian mau komentar apa lagi guys? 70%. Have a great journey LG. Nah, ya. Oke, guys. Ini yang udah bilang, meningkat 70-80%. Kalian semua bangsat ngomong laku hoax makan tuh farewell. Puter, ayo kita nobar LG, sabar. Ayo kita nobar LG. Kita nobar video LG. Jancuk kalian jambut. Nobar. Ngomong laku hoax jancuk kalian. Makan LG. Kesel aku, Cuk. Ayo kita putar, kita nobar LG farewell. LG farewell, kita ganti judul Nimonya nobar LG farewell ya, nobar LG farewell. Kosokor jangan gue kayak sangka ini gue kecekin LG. Sabar, yuk nih gue udah update judul. Kita nobar LG farewell ya guys. Sabar. YouTube. Waduh, ketahuan YouTube gue DJ mood semua, Cuk. Sabar, lagunya matiin, suaranya kita gedein nanti dari YouTube-nya. Di situ udah ketahuan gue udah nonton, berarti ketahuan gue udah dapet yang foto. nonton ada di YouTube. Yuk. Tahu tim RRQ itu waktu ketemu di turnamen offline WOG Jogja Battle Royale tahun 2017 itu kayak udah lama banget kita itu ketemu waktu RRQ zaman O2 first generation lah ya, ada Lemon, Tuturu, Instinct, Barir sama Marsha. Itu lama banget. Di situ RRQ juga lagi kuat-kuatnya. Situ ketemu di semifinal, kita kalah, dan menurut gua waktu itu RRQ kayak kuat banget, dan mereka itu lagi megang win streak turnamen ya, kalau nggak salah megang win streak turnamen, kayak mereka ikut turnamen apapun baik online offline mereka juara. Jadi ya waktu ketemu tuh kita juga kayak nggak ngarep menang sih, kayaknya ya udahlah yang penting main aja. Sampai situ kayak gue lihat mereka nih kayak tim yang bener-bener apa ya, pada saat itu kan kayak masih kita tuh komunitas teman-teman bikin tim, udah nih kayak tim RRQ ini udah proper banget, udah ada sponsornya istilahnya ya, dari squad O2 disponsornya sama RRQ itu. Terus kayak gue ngeliatnya kayak keren banget ini tim, udah ada yang sponsorin, terus kayak mereka mainnya juga hebat-hebat. Terus lanjut gue tuh ikut turnamen lagi, ikut turnamen Welcome EVOS LG Wakanda Forever di JCC. Nama turnamennya kalau nggak salah Garuda Cup atau pokoknya semacam itu. Di JCC ketemu lagi RRQ. Di situ nggak cuma RRQ, cuman di situ ada kayak Rev Esport itu yang kalau nggak salah jadi Louvre ya, yang ada Kido, Yor, terus Remichi, terus di situ juga ada EVOS, ada ada kecap guys ya. Esport. Setelah RRQ yang Eriko Lim. Jadi kangen dikasih dari Kolim. Ya nggak lu? Tim Esport. Di situ pun gue juga ada gabung ke tim NXL. Itu cuman tim jadi gue kangen. Begitu kuat ya, masih kalah. Terus di situ juga RRQ masih juara tuh. Gila. Masih juara. Turnamen selanjutnya itu MPL ID. Ada bos gue coba udah set. Di situ kayak udah banyak lah, udah ada 10 tim kalau nggak salah. Di situ ada Bigetron Player Kill, tim RRQ, EVOS, ada Louvre, ada Dominos, terus ada Pandora Esport. Satu lagi apa ya? Lupa ya. Satu lagi tim gua sih guys. Ada Proxy. 10, dua lagi apa ya? Proxy. Ada Sense Indo sama Elite 8 guys. Oh, masih ada Sense Indo zaman dulu. Elite 8. Awalnya kayak tim gua di NXL tuh kayak gak dipandang lah. Istilahnya waktu itu tuh pokoknya RRQ karena memang tren mereka yang
kuat banget, udah juarain 12-13 turnamen secara beruntun. Di situ kayak jadi apa ya, tantangan juga sih, karena siapa sih yang nggak mau kalahin RRQ pada saat itu, karena RRQ ini kayak menarik perhatian banget dengan tren win streak di turnamennya itu. Terus kebetulan ketemu di upper bracket, apa ya, pokoknya di upper bracket kita ketemu RRQ. Di situ gue kayak seneng banget, kayak apa ya, pengen banget ngalahin lah. Akhirnya kesampean, sampai di situ kita bisa menang 2-0 lawan RRQ. Kayak wah, itu rasanya lega banget, lega, bangga, seneng, karena akhirnya kita mungkin tim pertama yang bisa kalahin RRQ setelah mereka win streak itu. Season 3 lah gue terakhir main. Gue sedih sih lo nonton deh lo. Season 3 gue main di RRQ. Sedih beneran jadinya. Mungkin gue Apa ya, momen LJ Kufra dia tuh di RRQ itu gila sih. Itu momen yang menurut gue GG banget. Walaupun hasilnya nggak buruk-buruk banget di MP Season 3, tuh berhasil Inspiring tahu siapa berapa ratus ribu orang yang ngikutin cara dia. kan. Setelah MP Season 3 di situ gue kayak mulai mau cari suasana baru. Tapi itu sih kok yang dia di NXL dulu lah, benar katanya nggak memandang. Kebetulan Saya Paul David tawar Di luar sih jadi tawarin join. yes guys, kita udah bilang tadi LJ adalah salah satu player yang kalau bisa win. Itu bagus banget. Bareng kayak Lemon sama Tuturu kan, kayak itu perasaan yang gak biasa ya guys ya, sangat senang. Dan Jangan kan. waktu itu gua gabung ke RRQ tuh diajak sama Pape sama Lemon juga. Kita ngobrol-ngobrol dan gue pikir ini menarik, dan gue akhirnya setuju. Di situ gue juga bareng sama rekan satu tim gue, si Rev sama Billy. Jadi gue bertiga itu ke RRQ guys. Kayak rasanya seneng banget bisa jadi bagian RRQ. Terus turnamen pertama gue di RRQ tuh gue inget banget waktu di Waycraft Balai Kartini tempatnya. Itu debut pertama, cuman situ mungkin belum terlalu dapet ya feel-nya, karena masih kayak ada perasaan yang apa ya, ganjel mungkin, karena ngetim bareng Lemon sama Tuturu kayak perlu apa ya, perlu penyesuaian juga, karena emang kita beda playstyle kan. Dasarnya kita tuh beda gameplay, beda playstyle. Jadi di Backcraft itu kita cuma bisa bukan juara, kita cuma bisa ngamanin posisi 3 besar. Setelah itu di tim mungkin ada, bisa dibilang perombakan lah ya, untuk persiapan season MPA season 4. Itu kita juga dibantu sama Coach Acil saat itu. Kita juga ada apa ya, bisa dibilang penambahan player-player kayak Sin, terus ada Vin. Kalau salah season 4 itu kayak mulai banyak juga player-player di RRQ. Terus kita kayak nunjukin siapa yang the best, siapa yang bisa apa ya, bisa bermain di MPS season 4, kayak seleksi, mungkin seleksi internal. Apa ya, selagi kita menyatukan chemistry juga pada saat itu. Terus kayak dari scrim pun si coach kan yang melihat kita nih performanya, siapa yang cocok, siapa yang pantas, siapa yang lagi bagus. Walaupun sempat di MPS season 4 itu gue main kalau nggak salah gue 2 kali main di MPS season 4. Cuman karena emang adaptasi gue bisa dibilang lama, akhirnya gue lebih banyak duduk di bangku cadangan. Setelah itu lanjut ke season 5. Nah pas di season 5 ini kayak ada pengumuman kalau ada liga kedua, yaitu MDL guys. Wah ini kayak kesempatan gue buat unjuk gigi istilahnya, apa yang udah gue latih selama berjalan season 4 itu. Dan setelah harinya datang, gue cuman expect tuh gue tuh kayak bakal bermain di MDL. Gue tuh udah seneng banget guys, karena dibanding gue nggak ngapa-ngapain kan. Terus kayak ternyata pas
sebelum persiapan MPL season 5 itu kita kan kedatangan James juga. James tuh datang biasa lah ya guys ya, skrip internal dilirik lah sama James yang gue bilang tadi, kayak ini yang bagus, yang udah cocok lah buat bisa perform di MPL. Nah di situ gue cukup lumayan kaget karena gue sempet gue tuh sempat mikirin gue tuh setidaknya gue bisa main di MDL. Dan di situ Jazz milih gue untuk salah satu player yang bakal menjadi starting line up di MPS 5. Di situ gue kayak, wah ini kesempatan emas yang gak bisa gue sia-siain. Akhirnya di situ gue kayak bener-bener sungguh-sungguh ya, dengan bantuan teman-teman gue juga kita bisa berhasil menjuarai MPL season 5, dan itu rasanya luar biasa karena gue bisa berhasil bisa dibilang berpartisipasi, menyumbangkan piala untuk RRQ dan juga untuk kalian fans RRQ di luar sana. Itu kayak senang banget. Dan di MPL pun masih bisa buat jadi juara, dan enaknya pola kayak habis juara lagi tuh rasanya feeling good banget lah. Lanjut ke MPL season 6 guys. Di MPL season 6 ini sebenarnya kayak mulai banyak perubahan dari segi meta, terus dari segi roster juga. Bisa dibilang week pertama masih aman, week kedua 3 sampai 4 itu kita mulai keteteran. Kita itu mulai mendapati kekalahan, dan dari situ mulailah bukan perombakan sih istilahnya, tuh kayak mulai harus dicari inti permasalahannya, yang bisa dibilang yang bikin kita kalah itu apa karena meta yang berganti, apa karena player yang menurun. Terus di situ mungkin tugasnya James, dan James tuh orangnya juga pintar, dia bisa tahu apa yang kurang. Jadi situ mungkin karena datangnya Albert juga masih baru, dan bisa dibilang Albert juga butuh penyesuaian. Tapi ini yang bisa dibilang kayak gue juga seneng, bangga karena James got the point. Jadi di situ mungkin gue juga kayak yang sebelumnya gue ini kayak lambat beradaptasi. James juga bisa dibilang dia juga tahu apa yang harus dia lakukan lah guys ya. Terus di situ akhirnya gue balik lagi ke bangku cadangan. Mungkin kalian penasaran tentang perasaan gue yang duduk di bangku cadangan. Perasaan gue guys ya, gue ini kayak lebih mengesampingkan perasaan pribadi, karena emang tujuan gue masuk RRQ itu RRQ bisa juara walaupun tanpa gue bermain, karena demi kebaikan tim juga. Dan gue juga ikut senang kalau tim RRQ ini masih bisa di top performance. Itu gue selalu dukung, itu yang dari season 4 gue rasain pun juga begitu. Gue tetap full support apapun yang terjadi, yang penting RRQ juara. Dan ya gue tetap merasa bangga karena emang gue dikelilingin dengan player-player yang luar biasa ya guys ya. Luar biasa dalam artian mereka hebat, dan gue pun senang. Dan di situ juga jadi motivasi gue untuk bisa menjadi player yang hebat juga. Ada beberapa hal yang baru pernah gue rasain ketika gue join di tim RRQ, kayak fansnya yang super support, bukan full support lagi, super support, karena kalian selalu nge-DM, nyemangatin, terus ngedoain, bahkan relain buat saya bilang meluangkan waktu kalian buat mendukung kita. Dan solidaritas kalian tuh yang bikin gua kagum sama kalian bisa sesolid itu untuk mendukung tim RRQ. Benar-benar all out ya istilahnya. Itu sih yang gue kaget dan gue kayak seneng banget ngelihatnya, karena kalian benar-benar luar biasa. Doa, dukungan, kayak gue sering banget ngelihat itu di kolom komentar, di DM Instagram,
yang mana itu menjadi semangat juga buat gua, dan gua rasa itu pun dirasain sama semua player di RRQ. Yang momen paling berkesan juga itu waktu meet and greet di Bandung. Di Bandung kita ngadain meet and greet. Kalau nggak salah itu terjadinya waktu setelah season 4 selesai ya. Walaupun kita season 4 tuh belum bisa kasih juara buat kalian tetap datang, tetap rame, full, bahkan itu tuh di studionya kayak antusiasme kalian tuh sangat-sangat tinggi, kayak gue ngeliatnya, wah ini gokil banget sih, ini the real fans banget, dan gue kagum sama kalian. Jadi buat teman-teman RRQ Kingdom, gue mengucapkan terima kasih kalian udah mendukung gue sampai di titik ini. Kalian mendukung gue di saat gue up, di saat gue down, kalian selalu mensupport, dan gue mau minta maaf kalau gue ada salah, dan mungkin keputusan gue ini membuat kalian sedih atau merasa kecewa. Gue minta maaf. Kalau ditanya nyaman, gue masih nyaman bareng kalian, bareng tim RRQ, dan masih pengen berjuang bersama, tapi gue pengen berkembang lebih jauh lagi. Walaupun urusan ini berat dan sedih, tapi gue yakin ini adalah keputusan terbaik untuk gue dan semuanya. Gue harus keluar dari zona nyaman dan mencari pengalaman baru. Jadi terima kasih kalau mungkin kalian masih tetap dukung gue, dan pastinya tetap dukung tim RRQ untuk turnamen-turnamen kedepannya, karena perjalanan mereka pun masih panjang. Apalagi ada MPLI dan nextnya ada M2. Dan yang terakhir, gue ingin berterima kasih pada manajemen, kepada Pak AP, karena udah baik banget selama ini, dan Pak Riki tentunya yang gak kalah baik. Ini benar-benar bos yang friendly banget. Terus gue juga pengen terima kasih ke Bram yang udah memanage, yang bantu untuk banyak-banyak hal lah di GH, kegiatan MPL. Terima kasih juga untuk Bari yang selalu membuat GH tuh rapi dan nyaman. Dan gak lupa juga gue ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman gue di Hosi, pada Afin, pada Rizky, yang Rizky ini orang gak ada obat lah, selalu bikin suasana cair, selalu kocak. Lemon, walaupun diem-diem dia baik juga, baik dengan cara dia. Ternyata Lemon tuh sangat-sangat peduli sama tim. Terus R7 juga yang sangat disiplin, jadi contoh yang baik. Sin juga yang kocak, yang nggak kalah sama Whisking. Liam juga yang selalu membuat suasana menjadi happy. Kalian semua sangat-sangat luar biasa, dan gue sangat beruntung karena pernah ngetim bareng dan menjadi bagian dari kalian semua. Guys, tunggu. Guys, jangan kemana-mana dulu. Bentar aja. Tolong dengerin Kolius. Bentar aja. Guys, sekarang juga guys, tolong tinggalin streamnya Kolius. Sekarang juga kalian ke YouTube-nya RRQ, like videonya, nonton videonya sampai habis, jangan skip iklannya. Kalau kalian punya Instagram, storyin, tulis story buat LJ, bilang thank you buat dia, bilang good luck for the next journey, karena LJ adalah salah satu momen yang bisa bawa RRQ juara waktu di MPL Season 5 yang lalu. Tolong, Kolius mohon dengan sangat. Sekarang juga kalian tinggalin streamingnya Kolius ke YouTube-nya RRQ, nonton ulang lagi dari awal sampai habis. Di like videonya, di share videonya, kasih tahu ke teman-teman kalian, jangan skip. Tolong, Kolius mohon sekarang juga ya. Respect sama RRQ, thank you RRQ, thank you RRQ, thank you LJ, good luck for the next journey LJ, ya. Sekarang juga Kolius mohon tinggalin streamingnya Kolius. Sekarang juga sebentar aja, kalian boleh balik lagi ntar, tapi setelah nonton videonya ya. Tolong banget, tolong ya. Respect buat LJ, respect buat RRQ, tolong ya, tolong. Ya. Respect bro. Respect buat LJ. Thank you, kalian the best. Sekarang ke YouTube-nya RRQ, sekarang jangan lupa like, jangan lupa share juga ya. And buat LJ, good luck for the next journey.
karena seperti yang kita tahu, kemungkinan besar kalau udah kayak gini, kemungkinan besar LJ bakal langsung nongol di EVOS. Tapi kok aku mau nanya kok, Hmm? kayak kelihatan gak sih di video kayak LG itu kayak gak mau pergi gitu dari LG. Menurut aku kayak Enggak lah, pergi gak sih? enggak gitu, enggak. Siapa sebenarnya gini ya, dibilang nggak mau pergi tuh, dia pasti udah bulutin alasan kenapa akhirnya dia harus pindah ke EVOS. Karena logikanya gini, nggak bisa sebuah tim memaksakan seorang player untuk pindah ke tim lainnya. Let's say gini, Kolius tim A, Kolius punya Pulung. Nah, Pak Pulung ini, Kolius bilangin bahwa lu gue pindahin ke EVOS. Tapi kalau Pulung nggak setuju sama kontraknya, maka Pulung tidak akan pindah. Pulung tuh nggak bakal pindah kalau seandainya kontraknya tuh nggak cocok sama Pulung. Jadi bisa dibilang, oke, LJ udah setuju sama kontraknya, LJ udah setuju, dia pindah entah itu ke tim manapun yang kemungkinan besar EVOS sampai nanti diumumin rosternya, kemungkinan besar akan EVOS, maka ya udah bisa dibilang itu udah keputusan LJ. Gitu. Itu juga termasuk keputusannya LJ. Ya.